Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai ASEAN. ASEAN atau dengan singkatan Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Di sini kita bisa lihat di peta yang saya cantumkan ada 10 negara yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kemudian organisasi ASEAN ini memiliki latar belakang dalam pendiriannya, di antaranya yang pertama. Yang pertama adalah persamaan kebudayaan. Wilayah Asia Tenggara itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki ras dan rumpun yang sama, yaitu Mongoloid dan Malayan atau Melayu. Nah, kemudian yang kedua, persamaan tujuan dan kepentingan. Di wilayah Asia Tenggara sebelum berdirinya ASEAN itu terdapat beberapa konflik wilayah, diantaranya seperti di wilayah Indochina dengan adanya komunisme, kemudian di wilayah Indonesia dengan Malaysia, kemudian dengan Filipina. Ini terdapat banyak sekali konflik sehingga dengan adanya ASEAN ini eh, diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah persamaan geografis di mana wilayah ASEAN itu ada di wilayah Asia Tenggara secara geografis. Kemudian persamaan nasib, bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara itu sama-sama terjajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara itu bersatu untuk membuat sebuah organisasi bernama ASEAN. Sejarah pendirian ASEAN, ASEAN didirikan oleh 5 negara pada tanggal 8 Agustus 1967 didasarkan pada Deklarasi Bangkok. Kemudian ASEAN ini berdiri atas negara-negara kecil yang ada di wilayah Asia Tenggara yang lepas dari kolonial kecuali Thailand. Kemudian pendirian organisasi ini ditandai dengan deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 menteri luar negeri dari masing-masing pendirinya. Nah, nanti akan saya sebutkan pendirinya. Kemudian pada awal pendirian ASEAN, mengapa kok didirikan ASEAN? Ini sebagai penengah konflik antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Jadi adanya pendirian ASEAN itu untuk menengahi konflik ketiga negara ini dalam kaitan adanya new kolonialisme. Kalau kita baca sejarahnya dari demokrasi terpimpin, itu akan ada yang namanya peristiwa Dwi Kora. Nah, itulah yang kemudian membuat konflik antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia kaitannya dengan uh, new kolonialisme yang dilakukan oleh pihak Inggris yang dituduh Soekarno sebagai negara boneka buatan Inggris. Nah, oke, kita lanjut. Founding Father dari ASEAN. Nah, inilah menteri luar negeri dari masing-masing negara di wilayah ASEAN. Di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara ada 5 pendiri dari organisasi ASEAN. Yang pertama adalah dari Indonesia, yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua adalah Tun Abdur Razak dari Perdana Menteri Malaysia, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga adalah Sinnathamby Rajaratnam, yaitu dari Menteri Luar Negeri Singapura. Kemudian ada Narcisco Ramos dari Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang terakhir adalah Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Prinsip ASEAN, apa saja yang mendasari dari ASEAN? Di antaranya yang pertama adalah saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. Nah, jadi ditekankan kepada masing-masing negara anggota ASEAN untuk saling menghormati masing-masing kedaulatan negara dan kesetaraan antar bangsa. Kemudian yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin
eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi atau paksaan. Jadi antar wilayah, antar negara itu tidak bisa melakukan campur tangan ke negara yang lain. Kemudian yang ketiga, non campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Jadi seperti contoh Indonesia itu tidak diperbolehkan ikut campur dalam hal internal Malaysia, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Ini cukup jelas. Penolakan yang kelima adalah penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Ini kaitannya perang-perang yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, kerjasama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Nah, bagaimana sebuah negara diperbolehkan masuk keanggotaannya ke ASEAN? Yang pertama adalah secara lokasi atau secara geografis dia berada di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu khusus untuk negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang kedua, mendapatkan pengakuan oleh negara lain. Jadi secara de jure harus memiliki pengakuan secara hukum oleh negara lain. Yang ketiga, menyetujui untuk terikat dan mematuhi ketentuan piagam ASEAN. Dan yang terakhir, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Jadi ASEAN itu memiliki asas-asas sendiri. Tadi yang saya sebutkan, nah itu harus dilaksanakan oleh anggota ASEAN. Kemudian bagaimana negara anggota ASEAN sampai sekarang? Kurang lebih ada 10 anggota yang kemudian bergabung dalam ASEAN. Jadi diawali dari 5 pendiri, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian dilanjutkan Brunei Darussalam masuk pada tahun 1984, dilanjutkan oleh negara-negara yang dulunya memiliki paham komunis, yaitu ada Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Nah, negara-negara komunis ini tidak diperbolehkan masuk ke ASEAN dikarenakan adanya ketakutan apabila terjadi konflik di masing-masing negara. Kita ketahui sendiri bahwa negara-negara yang mendirikan ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand itu terbebas dari komunisme. Sedangkan Indonesia sendiri itu baru saja lepas dari komunis setelah peristiwa G30 SPKI. Nah, bagaimana peran serta Indonesia dalam organisasi ASEAN? Indonesia itu memiliki peran yang besar dalam kaitannya berdirinya ASEAN, kemudian berjalannya organisasi ini. Yang pertama, sebagai pemerakarsa organisasi ASEAN bersama 4 negara. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, sebagai penyelenggara KTT pertama dan ke-10, ke-9 dari ASEAN. Kemudian sebagai tempat atau kantor sekretariat tetap ASEAN, yaitu di Jakarta. Kemudian yang keempat, sebagai tempat salah satu proyek Komite Pangan, Pertanian, serta Kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makanan. Nah, ini sangat relevan sekali, terutama pada masa Orde Baru, ketika masa pemerintahannya Soeharto yang mengalami surplus makanan. Kemudian yang kelima, sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi. Kemudian Indonesia juga mendukung kesepakatan bebas, kesepakatan kawasan bebas, damai, dan netral. Atau dalam bahasa Inggris itu ZOPFAN, Zone of Peace, ya kira-kira wilayah bebas, damai dan netral itulah. And neutrality, F-nya saya kok lupa. Yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971 yang intinya adalah penolakan terhadap pengembangan nuklir di wilayah Asia Tenggara. Kemudian nomor 7, menyelenggarakan Jakarta International Meeting. Kemudian nomor 8, turut menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara. Dan yang terakhir, turut serta menangani arus pengungsian. Selanjutnya, kerjasama antar anggota ASEAN. Sejak adanya
berdirinya ASEAN, banyak sekali perubahan yang terjadi di Asia Tenggara karena eh, dengan adanya ASEAN, masing-masing anggota negara itu bisa terhubung dengan adanya organisasi ini. Nah, kita bahas yang pertama adalah dalam bidang politik. Dalam bidang politik, sebelum adanya ASEAN, itu terjadi konflik-konflik, misalnya untuk di Asia Tenggara sendiri yang terbesar ya antara Indonesia, Malaysia, sama Filipina ketika masa demokrasi terpimpin. Kemudian kalau di Indochina, mungkin kalau kalau Thailand, karena Thailand masuknya kubu liberal, maka yang menjadi permasalahan adalah menyebarnya komunisme di wilayah ASEAN. Nah, kemudian di wilayah Indochina. Kemudian kalau kita bahas lebih lanjut, Vietnam itu terjadi konflik, Kamboja terjadi konflik, Laos terjadi konflik. Antara Vietnam dan Kamboja itu juga terjadi konflik walaupun itu sama-sama komunis juga. Nah, pada bidang politik, peran ASEAN adalah menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Nah, sebagai contoh ketika ASEAN ini didirikan, Indonesia itu masuk ke masa Orde Baru. Sehingga kepemimpinan Soekarno itu terputus di masa Orde Lama ke Orde Baru ini. Nah, dengan adanya pemimpin yang baru di Indonesia yang lebih lebih soft, lebih eh, lebih ke perdamaian, maka terjadilah perdamaian antara pihak Indonesia, Malaysia, sama Filipina. Kemudian dalam bidang ekonomi, dengan adanya ASEAN itu menciptakan perdagangan atau kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di antara negara-negara di ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang besar, maka bisa mengekspor ke negara-negara selain dari Indonesia seperti katakanlah Thailand, kemudian Malaysia, kemudian ada Singapura. Nah, itu sangat memungkinkan sekali dengan adanya ASEAN. Nah, selain kerjasama perdagangan di regional ASEAN sendiri, ASEAN juga menerapkan yang namanya perdagangan bebas. Nah, nanti memunculkan sebuah organisasi yang bernama AFTA, ASEAN Free Trade Area. Dan kemudian AFTA ini juga berkembang lagi, kemudian memunculkan organisasi yang bernama CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Nah, jadi bidang ekonomi ini kaitannya dengan ASEAN itu sangat penting sekali ya, ASEAN. Kemudian dalam bidang sosial budaya, dengan adanya ASEAN memunculkan adanya pertukaran kunjungan dari masing-masing negara dengan misi kebudayaan. Selanjutnya selain itu adalah adanya pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang pernah terjadi adalah antara Indonesia dan Malaysia ketika masa Orde Baru itu mengalami pertukaran mahasiswa, pertukaran guru. Nah, ini kaitannya dengan pemerataan pendidikan yang ada di Malaysia. Nah, itu. Oke, materinya sampai di sini. Singkat saja materi tentang ASEAN. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.